Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syahbubakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab, hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Adab-adab setelah bangun tidur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas amalan sunnah-sunnah dan adab-adab sebelum tidur. Sekarang adab-adab setelah bangun tidur. Apa saja adab-adabnya? Yang pertama, setelah bangun tidur mengusap wajah dengan tangan kanan ketika bangun tidur. Jadi ketika bangun, tangan kanan usap. Mata bisa begini ya, diusap wajah dengan tangan kanan. Kemudian bersikat gigi. Jangan lupa bangun tidur sikat gigi. Bangun tidur, mana ada, nggak pernah mandi kamu bangun tidur. Bangun subuh itu bagus mandi. Kalau ada orang mandi sebelum subuh, bagus. Paling bagus mandi itu adalah sebelum subuh, atau sekurang-kurangnya sebelum timbul matahari. Itu paling bagus mandi itu. Siapa yang ngamalkan mandi sebelum subuh, ya awet muda. Dia tidak gampang kena penyakit. Amalan sehat adalah mandi sebelum subuh. Tapi buktinya mana? Ada santri bangun tidur, jangankan mandi, sikat gigi aja enggak. Banyak gak seperti itu? Banyak gak santri putri begitu? Putra ada gak bangun tidur gak sikat gigi? Wajigongnya bawa kemana-mana. Ada dulu santri putra di sini. Subuh habis salat subuh nyetak Al-Qur'an sama abunya. Kata abunya, "Stop sini." Depan abunya sini. "Wah, Oma, kamu ini sikat gigi enggak bangun tidur tadi?" "Enggak, pantasan." Di depan abunya, "Wah." Jar orang Banjar, bau naga besaung. Bau naga besaung. Gimana naga besaung? Naga, tahu naga? Faiz. Naga besaung, Faiz. Kalau naga kan keluar api, ini yang keluar bau jigongnya itu. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis itu apa lagi? Habis itu menolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ditambahi loh kekanakan bahari. Bau kami bau jigong, bau liur. Bantalnya bau liur. Nah itu ya. Bangun tidur membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tahu enggak artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Dan kepadanya lah, jadi kepada siapa? Nyanyi itu kemana? Allah. An-nusyur, tempat kembali. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari setelah kami mati. Dan tetap padanya lah
pada Allah, tempat kembali. Sekali lagi kena senter, berdiri di tempat, fokus, mengajar segar habis subuh. Ada sambungan doanya, alhamdulillahilladzi yuhyil mauta, segala puji bagi Allah yang menghidupkan segala orang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu setiap sesuatu kuasa. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, sebagai segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku. Rohnya kembali. Ada yang mengatakan kalau orang tidur itu entah gimana rohnya atau apa tuh berjalan-jalan begitu. Makanya ada orang mimpi bekami, sekalinya betulan bekami waktu tidur. Dulu Abuya itu masih kecil kayak Ahlan, lebih kecil lagi kayak dari ini. Masih belum sekolah mungkin. Tidur sama mamanya Abuya. Namanya masih kecil. Sampai sekarang Abuya masih ingat tuh. Tidur Abuya mimpi Abuya buang air kecil di mana? Di paret. Sekalinya langsung bekami di celana. Mimpi kan kencing. Nah itu. Ada santri, coba lihat santri itu yang kencing di tilam tuh. Jangan-jangan dia mimpi gimana itu. Dulu masih kecil, belum tahu apa-apa. Jadi kata mama, ayo Muhid, kencing dulu, bekami dulu, sebelum tidur bekami, jangan loncat-loncat. Zaman bahar itu ranjang itu loh, ranjang besi. Kalau ranjang besi enggak? Ranjang besi. Anunya papan, loncat-loncat itu. Anak kecil. Jangan loncat-loncat kata mama, nanti tekami waktu guring. Kenapa bisa begitu? Ruhnya jalan-jalan waktu tidur, jalan-jalan ruhnya. Makanya doanya tadi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku. Coba kalau seandainya rohnya enggak kembali-kembali, apa jadinya? Mati. Berapa banyak orang meninggal dunia ketika tidur. Pengurus pesantren nih, Abuya, ada punya teman yang bantuin Abuya dulu, membantu urusan pesantren sama Abuya. Abuya jadikan ketua pembangunan waktu itu. Orangnya sudah sakit-sakitan memang, tapi rajin orang itu. Jadi suatu ketika dia tidur di malam hari di rumahnya dia. Malam hari tidur. Sampai akhirnya pagi hari enggak bangun. Kira anaknya, bapak ini bangun aja karena dia punya rumah di tingkat 2, bapaknya tidur di atas. Ketua pembangunan pesantren tidurnya di atas loteng. Pagi bapaknya nggak bangun, kira anaknya bapak ini sudah bangun salat subuh atau di atas begitu. Dibiarkan sama anaknya, sama istrinya nggak dibangunin, karena biasanya sudah bangun juga subuh. Kemudian jam 7, jam 8, jam 9, katanya kok bapak nggak turun-turun ini, nggak turun-turun. Ada apa? Dilihat di atas, kalinya apa? Meninggal dunia sudah. Dan dia punya jasad itu sudah dikerumunin semut. Berarti meninggalnya lama sudah, bisa mulai tadi malam. Kenapa bisa dikerumunin semut? Karena bapaknya ini kena kencing manis. Ya, kena kencing manis, jadi dikerunin semut. Akhirnya Abuya ditelepon untuk datang sholatkan, akhirnya Abuya sholatkan. Coba bayangkan kalau seandainya tidur ruhnya nggak kembali-kembali, terbang nggak kembali-kembali, selesai sudah. Makanya yang diajarkan kemarin, kalau sebelum tidur ya baca dan sebagainya, mau berudu bagus berudu. Kemudian penutup dari segala tidur tadi, sebelum tidur apa ucapannya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian tutup lagi, la ilaha illallah. Tutup sudah. Kenapa kok pakai begitu? Karena dalam
riwayat hadis, man akhira kalamihi inda intihai ajali la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Di sini ayat hadisnya dikatakan cuma la ilaha illallah, tidak pakai Muhammadur Rasulullah. Tapi untuk mengambil dua yang baik tadi, kalau Abuya nyarankan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, selesai. Dan untungnya kalimat la ilaha illallah itu tidak memerlukan bibir. Mengucapkan la ilaha illallah itu biar terbuka mulut gak apa-apa. Coba baca la ilaha illallah dengan mulut terbuka, bisa gak? La ilaha illallah, bibir gak masuk. Itu fungsinya kenapa Allah menyuruh la ilaha illallah. Kalau mu bibir mengantuk dia Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau la ilaha illallah mulut ini bibir ini enggak nyatu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Allah mempermudah. Siapa yang bisa la ilaha illallah dia ucap sebelum akhir hayatnya, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, jadi sebelum tidur penutup tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau seandainya rohnya enggak kembali-kembali, alhamdulillah berarti surganya. Paham kira-kira? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan akan rohku dan telah memberikan keafiatan di dalam badanku. Wa adzina li bidzikrihi, dan Allah yang telah mengizinkan bagiku untuk mengingatnya. Alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepadaku ini dalam keselamatan yang baik. Ashhadu anna Allaha yuhyil mauta. Aku bersaksi bahwasanya Allah lah yang menghidupkan segala kematian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah Maha kuasa dengan setiap sesuatu apapun. Coba ikutin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyuru. Alhamdulillahi alladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Alhamdulillahi alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadihi wa adina li bidzikrihi. Alhamdulillahi alladzi ba'atsani saliman sawiya. Ashhadu anna Allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Sekurang-kurangnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sekurang-kurangnya. Sudah dipaham? Sudah ujian tadi malam mulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abu Fida
Abu Fida Ismail bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah amin. Al-Imam Abu Daud berkata, Abdurrahim. Nah, mana Abdurrahim? Kenapa pulang? Gatal-gatal. Abdurrahim bin Mutarrif bin Sufyan menceritakan kepada kami, Amr bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Rawad mengkabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'an yalbisul ni'ala as-sabatiyati ka'anna yalbisul ni'ala as-sabatiyah wa yasfiru lihyatahu bil warasi wa za'farani. Kata Abdullah bin Umar, adalah Rasulullah SAW sesungguhnya beliau mengenakan sendal as-sabatiyah. Sabatiyah. Ada sabatiyah, ada baca sibtiyah. Sibtiyah. Sabatiyah bil fathah sin sabat atau bil kasrah sibtiyah. Sendal sabatiyah, yalbisulna ala sabatiyah. Apa itu sabatiyah? Sabatiyah itu sendal yang terbuat dari kulit sapi. Entah apakah sabatiyah itu nama merek sendal atau apa saja sendal yang terbuat dari kulit sapi namanya sabatiyah. Allahu a'lam. Nah, jadi Nabi punya sendal yang terbuat dari kulit sapi. Dan beliau punya sendal itu unik. Jepitannya itu ada dua. Satu di jempol, antara jempol dengan telunjuk kaki. Yang satunya antara jari tengah dengan jari manis. Jadi ini ada tali begini nih. Nah, modelnya begini. Pernah lihat sendal Nabi? Belum? Nah, insya Allah nanti Abu yang ngelihat di Turki, insya Allah sebentar lagi. Gak sabar sudah Abu yang mau ke sana. Ya, jadi nah begini modelnya. Ikatannya itu ada dua. Dan itu banyak sekarang alhamdulillah diikuti orang. Diikuti orang jual sendal Nabi itu banyak orang. Modelnya seperti itu. Ada dulu Abu yang ngeliat teman, di mana kamu beli sendal ini, kataku ya. Di Balikpapan, di mana katanya, di Jawa atau di mana itu dia dapat sendal bentuk sendal Nabi. Itu sendal Nabi bagus kalau mau mengikuti sunnah Rasul. Cuman kalau untuk sehari-hari rasanya agak susah pakai sendal itu karena mungkin yang bikin kurang kuat atau gimana. Tapi kalau untuk sekali-sekali memakai sunnah Nabi, bentuk sunnah Nabi, bolehlah. Sabatiyah namanya. Sendal yang terbuat dari kulit sapi. Bentuk sendal itu adalah tuh yang banyak di terompah Nabi itu, yang di kopiah itu. Tuh, di mukena itu ada nggak mukena itu? Mana Bu ya? Lihat. Tuh mukenanya siapa ini? Kamu siapa namanya? Jannatul Ma'wa. Tuh Jannah. Ada bentuk sendal Nabi. Siapa lagi pakai mukena begitu? Saya, kamu ya. Ya, itu. Siapa lagi? Itu kopiah. Ada satu Habib nih, dengarkan ya. Ada satu Habib mengatakan, siapa namanya? Lupa Abu ya. Dari Hadramaut. Beliau mengatakan, kata beliau, haram membawa lambang terompah Nabi itu ke dalam WC. Apalagi ada tulisan itu. Apa tulisannya itu? Abu yang nggak ngeliat tuh.
Hah? Apa itu tulisannya? Hak Habsyi Haddad. Itu tidak boleh masuk ke dalam WC. Ada Habib melarang, haram kata beliau. Lambangnya doang tuh. Nah, itu tuh. Makanya Abu ya enggak. Terus terang Abu itu enggak suka. Secara pribadi itu Abu ya enggak suka ada tulisan-tulisan baju, tulisan-tulisan apalagi tulisan Arab maksudnya. Enggak suka. Kenapa? Takut terbawa ke dalam WC. Kamu kan kalau kamu masa bodoh enggak ngerti. Padahal nggak boleh itu masuk ke dalam WC bawa seperti itu. Gum. Dua ini. Ya, hati-hati itu. Jadi jangan dibawa ke dalam WC. Tuh, kopiahnya Reski ada lambangnya nggak itu? Nah, jangan dibawa ke dalam WC. Ada Habib melarang, nggak boleh kata haram hukumnya. Kenapa kok ada lambang terompah Nabi ini? Ada yang mengatakan ya karena siapa yang memakai terompah Nabi, artinya ada yang terompah Nabi, maka insya Allah itu penolak daripada sihir. Penolak daripada sihir. Sekurang-kurangnya sihir mata yang disebut ain. Nah itu menghilangkan sihir. Tertolak kalau ada terompah Nabi itu. Wa yasfiru lihyatahu bil warasi wa za'farani. Kata Abdullah bin Umar, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarnai jenggotnya beliau itu dengan waras dan ja'faran. Waras dan ja'faran. Jadi semacam pacar gitu ya. Ja'faran itu warnanya apa? Merah atau kuning-kuningan. Kayak apa namanya itu? Apa namanya? Jingga ya. Nah, itu. Pacar. Kayak semacam pacar. Kalau pacar kan namanya hina. Nah, ini waras dan za'faran, alat benda yang untuk mewarnai bulu dan rambut. Nah, itu kalau orang Arab sering pakai itu. Orang Yaman, orang India, orang Pakistan kalau di muka tuh dia punya jenggot dikasih warna kuning atau warna jingga atau warna merah begitu. Seperti itu. Lain saatnya itu enggak disiplin namanya itu. Semuanya punya tata tertib. Nah, itu di sini. Jenggotnya dikasih warna. Nabi punya jenggot diwarnai, kata Abdullah bin Umar. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya, jenggot Nabi diwarnai. An-Nasai meriwayatkannya dari Abdah bin Abdurrahman Al-Marwazi dari Amr bin Muhammad Al-Anqazi. Jadi Mas Al-Anqazi ini adalah dinisbahkan kepada angkas, nama lain dari tanaman yang bernama murzan jus. Pendapat lain mengatakan raihan, ya. Ada pohon raihan itu rasanya pahit tapi baunya harum. Nama lengkap Al-Anqazi adalah Abu Sa'id Amr bin Muhammad Al-Anqazi Al-Qurashi, mantan sahaya orang-orang Quraisy. Dia berasal dari Kufah. Dahulu dia menjual tanaman tersebut atau menanamnya. Dia wafat pada tahun 1199 Hijriah dan merupakan periwayat yang siqah. Amr bin Muhammad Al-Anqazi. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi berkata, dari Al-Anqazi meriwayatkan hadis itu juga, jadi hadisnya sahih. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi, Imam Baihaqi namanya Abu Bakar. Al-Baihaqi berkata, Abu Abdullah Al-Hafiz mengkabarkan kepada kami
Abu Fadal Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami. Hasan bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami. Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami. Abu Husain bin Fadal mengkabarkan kepada kami, dan Abdullah bin Ja'far mengkabarkan kepada kami. Yakum bin Sufyan mengkabarkan kepada kami. Abu Ja'far Muhammad bin Umar bin Khalid Al-Kindi Al-Kufi menceritakan kepadaku. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami. Syarik menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dia berkata, kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan. Kata Abdullah bin Umar, adalah ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 20 helai rambut saja. Sekitar 20. Kalau yang kemarin kita katakan berapa? Kurang daripada 20. Artinya ya kalau 20 pas. Tidak lebih daripada 20. Dalam riwayat Ishaq disebutkan raaitu, ya ini Abdullah bin Umar juga tapi riwayat Ishaq, raaitu syaiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda'a fi maqdamihi. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 helai rambut putih di bagian depan beliau. Jadi ada putih. Seperti Abu ini ada putih sudah ini. Ada putih jenggot ini. Kalau ada putih itu uban itu cahaya, sehingga dimakruhkan untuk dicabut kalau ada orang beruban. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.